Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Mega Arsita dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi pendidikan matematika. Pada hari ini saya akan masih membahas tentang materi program linear. Untuk pokok bahasan kali ini yaitu aplikasi program linear. Pada aplikasi program linear ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika, dan yang kedua menyelesaikan masalah program linear. Sebenarnya hal terpenting dalam program linear adalah mengubah suatu permasalahan verbal atau masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk model matematika, yaitu persamaan atau pertidaksamaan. Mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika. Untuk mempermudah dalam mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika, dapat digunakan tabel seperti pada layar. Di situ ada variabel dan persediaan. Variabel ada variabel 1x, variabel 2 sebagai y, atau variabel lain 1, variabel lain 2, dan variabel lain 3. Nah, jadi untuk mengetahui variabel 1 yang sebagai x dan variabel 2 yang sebagai y, yaitu di dalam suatu permasalahan verbal ada objek-objek yang diceritakan. Nah, pada objek-objek itu ada yang sudah diketahui jumlahnya dan ada yang belum diketahui jumlahnya. Untuk objek yang belum diketahui jumlahnya bisa sebagai variabel x atau variabel y. Sedangkan objek-objek yang sudah diketahui jumlahnya kita sebut sebagai variabel lain 1, variabel lain 2, atau variabel lain 3. Untuk sistem pertidaksamaan bertanda kurang dari sama dengan jika persediaan dalam soal verbal tersirat kata paling banyak atau hanya. Dan sistem pertidaksamaan bertanda lebih dari sama dengan jika persediaan dalam soal verbal tersirat kata paling sedikit. Selanjutnya, untuk lebih memahami, kita simak contoh soal berikut. Untuk merawat pasiennya, setiap hari suatu rumah sakit membutuhkan paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein. Setiap 1 kg daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sedangkan setiap 1 kg ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Harga daging sapi dan ikan segar berturut-turut adalah Rp150.000 per kilogram dan Rp75.000 per kilogram. Tentukan model matematika, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif dari persoalan tersebut. Nah, jadi perlu diingat fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala itu merupakan pertidaksamaan yang kita buat dari soal verbal. Sedangkan fungsi objektif yaitu fx, y yang akan kita tentukan nilai optimumnya. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu variabel x dan variabel y. Di situ ada objek yaitu kalori, protein, daging sapi, dan ikan segar. Nah, kita ketahui di situ bahwa kalori dan protein sudah diketahui jumlahnya. Untuk kalori paling sedikit 150.000, sedangkan protein paling sedikit 130.000. Nah, untuk daging sapi dan ikan segar di situ belum diketahui jumlahnya. Hanya kita ketahui setiap 1 kg daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sehingga di situ yang diketahui lagi yaitu cuma kalori dan proteinnya. Begitu juga untuk ikan segar. Kita hanya ketahui bahwa setiap 1 kg ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Sehingga yang diketahui jumlahnya di situ juga kalori dan protein. Nah, selain itu, kita juga dapat tentukan variabel x dan variabel y-nya dengan kalimat yang terakhir.
Di kalimat yang terakhir ada harga daging sapi dan ikan segar berturut-turut adalah Rp150.000 per kilogram dan Rp75.000 per kilogram. Sehingga di situ diketahui bahwa jumlah yang akan kita cari yaitu daging sapi dan ikan segar. Sehingga dapat dimisalkan X adalah banyak konsumsi daging sapi dan Y adalah banyak konsumsi ikan segar. Sehingga variabel lainnya adalah kalori dan protein. Ingat ya, variabel lain itu variabel yang sudah diketahui jumlahnya. Sedangkan variabel X dan Y variabel yang belum diketahui jumlahnya. Sehingga dengan menggunakan tabel kita dapat tuliskan di situ ada variabel, kemudian banyak konsumsi daging sapi itu sebagai X dan banyak konsumsi ikan segar sebagai Y. Sedangkan variabel lain ada kalori dan protein. Nah, di soal setiap 1 kg daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sehingga untuk daging sapi kalorinya 500 dan proteinnya 200. Untuk ikan segar kalorinya itu 300 dan proteinnya itu 400, sehingga kalori 300 dan protein 400 untuk ikan segar. Nah, persediaannya di sini, persediaannya dapat dilihat di situ paling sedikit 150.000 untuk kalori, sehingga kalori 150.000 unit. Sedangkan proteinnya 130.000. Nah, setelah tabelnya terbuat, kita tentukan tandanya dulu. Di situ diketahui bahwa setiap hari rumah sakit membutuhkan paling sedikit, sehingga tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Bisa dipelajari dari slide sebelumnya ya. Nah, permasalahan verbal dalam tabel diterjemahkan menjadi model matematika yaitu, jadi ada 500x ditambah 300y lebih dari sama dengan 150.000. Atau bisa kita sederhanakan lagi, kedua ruas kita bagi dengan 100, sehingga diperoleh 5x plus 3y lebih dari sama dengan 1.500. Kemudian yang kedua ada 200x ditambah 400y lebih dari sama dengan 130.000. Nah, kita sederhanakan lagi, semuanya dibagi dengan 200, sehingga diperoleh x ditambah 2y lebih dari sama dengan 650. Nah, oleh karena banyak daging sapi dan banyak konsumsi ikan segar selalu bernilai positif. Ingat ya, objek di sini selalu bernilai positif karena tidak ada ikan segar ataupun sapi yang bernilai negatif, sehingga x lebih dari 0 dan y juga lebih dari 0. Jadi fungsi kendala atau sistem pertidaksamaannya adalah 5x plus 3y lebih dari sama dengan 1.500. Kemudian ada x plus 2y lebih dari sama dengan 650, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, dengan x, y merupakan elemen bilangan real. Nah, untuk fungsi sasarannya atau fungsi objektifnya yaitu fx, y diperoleh dari 150.000 x ditambah 75.000 y. Nah, untuk materi kita pada hari ini mungkin cukup sekian. Ya, yang perlu diingat pada materi kali ini yaitu kita harus bisa menentukan variabel-variabelnya, yaitu variabel x dan y atau variabel lain 1, variabel lain 2, dan variabel lain 3. Untuk fungsi sasaran itu pasti nanti ada di kalimat yang terakhir. Ya. Cukup sekian materi pada pagi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada banyak pertanyaan, mari kita diskusikan di WA Group.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.